menerangkan bahwa terdakwa itu membeli kepada atau apotik atau apa, karena ini barang-barang yang tidak di sembarang tempat. Saya juga tidak tahu di mana adanya. Ada saksi itu benar bahwa terdakwa itu membeli dari situ. Kemudian misalnya antara barang yang dibeli ini dengan hasil-hasil laboratorium ada kesesuaian begitu. Ada persesuaian. Iya. Kalau misalnya tidak ada yang melihat dia membeli atau membawa sesuatu tadi, tapi ketika dihubungkan ini teori kausalitas yang saudara katakan tadi, ada sebab akibat. Ternyata di akhir peristiwa itu ada korban. Sesuai dakwaan jaksa. Apakah bisa dipenggal di tengah jalan tanpa harus pun melihat saksi melihat seseorang, ya katakan dia membeli tadi atau memasukkan, itu bagaimana menurut pendapat saudara? Itu ada akibat karena sesuatu, gitu. Tetapi siapa yang melakukan sesuatu itu? Pertanyaannya kan menjadi begitu. Ketika ditemukan apakah yang melakukan itu bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, kan begitu. Rangkaiannya kan begitu. Jadi kalau menurut saudara, dari mana tadi barang itu? Itu harus antara lain, itu tidak selalu. Tidak selalu. Hanya menggambarkan, karena saya ditanya menggambarkan bagaimana perencanaan dalam peristiwa ini kan begitu. Itu saya hanya menggambarkan, misalnya membeli dari mana, ada yang mengetahui membawa begitu. Walaupun tidak ada yang mengetahui menaruh. Satu. Terus walaupun tidak ada yang mengetahui dari mana dibawa, diambil. Kalau tidak mengetahui di mana dan apakah itu punyanya? Itu kan menjadi pertanyaan. Apakah itu punyanya terdakwa? Itu menjadi pertanyaan. Bukan punyanya. Kalau bukan, ya tentu bukan dia. Enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa. Gitu. Begitu. Iyalah, kalau enggak orang itu enggak ada apa-apanya di situ, lalu apakah dia enggak punya itu? Baik, itu terlalu luas. Ya. Yang jelaskan seperti yang saudara katakan tadi, hakim juga yang akhirnya yang memberikan penilaian, dikaitkan dengan rangkaian antara alat-alat bukti yang lain yang disebut tadi 184. Karena 5 karena saya diminta menjelaskan gambaran untuk peristiwa ini. Baik. Tadi mengenai masalah CCTV, walaupun sudah disampaikan tadi, tetapi ada sisi-sisi yang perlu kami pertajam di sini. Benar kalau KUHP itu belum mengatur CCTV sebagai alat bukti atau petunjuk. Namun ketika itu harus dimaklumi kalau pada zaman pembentukan undang-undang KUHP itu nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, itu pembuat atau pembentuk undang-undang belum memasukkannya karena tidak seperti secanggih teknologi sekarang. Namun ternyata tanpa mendahului itu semua dalam praktek peradilan, mulai kami dulu waktu pengadilan HAM juga menggunakan cara video telekonferensi dari Timor Leste ke Jakarta Pusat. Demikian juga tadi disampaikan masalah korupsi, masalah kasus korupsi. Lalu dengan undang-undang elektronika, informasi elektronik, itu sudah dikembangkan. Nah, hanya mau ingin mempertajam kembali saudara sebagai ahli, sekalipun tadi sudah dikatakan hakim itu bisa melakukan refining atau penemuan hukum. Kami ingin pendapat yang lebih jelas dari saudara. Sebaiknya CCTV yang tentunya itu menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya
itu lebih tepat masuk kepada petunjuk sebagai perluasan daripada alat bukti tadi, atau sebagai alat bukti yang 5 itu jadi 6? Sebagai alat bukti, ya, apakah menjadi 6 atau masuk salah satu dari 5? Masuk salah satu Dari perluasan kan di sana Ya, kan perluasan. disebut sebagai perluasan. Apakah masuk salah satu dari 5? Kalau masuk salah satu dari 5 paling-paling ya bisa di petunjuk. masuk petunjuk. Ya seperti di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan Beda eksplisit. loh alat bukti. Ya, alat bukti petunjuk. Maksud saya alat bukti gitu. petunjuk, bukan petunjuk. Beda petunjuk dengan alat bukti petunjuk itu beda. Ya. Tapi yang besar adalah alat bukti petunjuk. Jadi saudara lebih condong itu ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. ini bukan korupsi. Ini terlepaslah dulu masalah korupsi atau Enggak, jadi secara umum saja. lah ya, enggak, itu maksud saya mengacu ke sana gitu maksud Tapi saya. sebelum saudara menjawabnya supaya masyarakat Fakultas Hukum terutama mahasiswa semakin jelas, apa perbedaan alat bukti dengan barang bukti? Saudara jelaskan dulu. Oleh ya, barang bukti tadi kan sudah sampaikan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana itu ya biasanya barang yang diperoleh atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Terus, Ya, atau yang terkaitan gitu kan. lalu alat bukti? Alat bukti kalau di KUHP ya alat yang bisa digunakan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana yang jumlahnya ada 5 itu. Nah, jadi rekaman CCTV yang tentunya benar-benar sesuai menurut peristiwa, ya gambar-gambarnya yang Ya. ada di sana, itu cocoknya sebagai apa? Ya sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk. Perluasan dari alat bukti petunjuk, ya. Ya, ini pendapat aja ini. Ya. Ya. Nah, kemudian menurut pasal 189 ya, ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya Oh, sendiri. betul. Jadi tidak termasuk terhadap rangkaian-rangkaian ya, alat-alat bukti lain. Dan dipertegas di dalam ayat 4-nya ya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup Ya, untuk membuktikan bahwa ia bersalah betul. atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Ya. Coba jelaskan saudara dulu pengertian Ya, itu. itu tadi saya katakan bahwa dalam pembuktian hukum pidana, perkara pidana itu tidak boleh alat bukti tunggal. Minimum 2. Seorang terdakwa sendirian menerangkan, mengaku terus terang bahwa dia pelaku tanpa didukung oleh alat bukti lain, Ya. maka itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa terbukti terdakwa itu melakukan tindak pidana. Dan sebaliknya, Dan sebaliknya, apabila dia mengatakan bukan saya, ya, lanjutkan. ya, sebaliknya dia bukan saya, tapi alat bukti lain mendukung terjadinya tindak pidana itu, maka bisa saja hakim Bisa saja menyatakan terbukti terbukti bersalah bersalah. dan meyakinkan Betul. berdasarkan alat bukti lain. Ya, Karena tentu. tidak dituntut harus ada keterangan terdakwa yang bersifat mengaku. Tentu. Jadi ini kalau bisa lebih dari 2 ya, minimum ya. Ya, minimum 2. Kalau lebih dari 2 akan lebih bagus alat-alat bukti Bisa yang lebih bagus, bisa merangkai keterlibatan ya, itu ya. bisa lebih bagus, bisa juga tidak. Begitu ya. Ya. Nah, ini akan ditanya lagi nih. Tapi jaksa sudah tadi ya, tidak usah lagi. Nah, ini teori pembuktian pidana. Walaupun kita sudah sedikit banyaknya tahu dan ini sudah Ya. pekerjaan kami sehari-hari, tapi ingin lebih jelas lagi dari saudara pendapatnya bagaimana. Bagaimana sih cara yang efektif jaksa untuk membuktikan surat dakwaannya sehingga majelis hakim lebih yakin Ya. menyatakan seorang